Oke, kita kembali lagi dan nggak terasa kita sudah tinggal 2 sesi lagi. Ya, kali ini kita pengen membahas secara khusus. Dari survei itu terlihat bahwa ini pengaruh Jokowi juga cukup besar untuk menentukan siapa yang nanti keluar menjadi pemenang. Nah, pertanyaan saya ke Bro Dwi. Ini kira-kira apa strategi yang dilakukan? Atau beginilah pertanyaannya. Kalau teman-teman Ganjar ini merasa perlu betul nggak dapat dukungan dari Pak Jokowi? Ya perlu ya. Karena memang tingkat kepercayaan, tingkat kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu mungkin tinggi. Ini rekor nggak ada di dunia ini. Di penghujung kekuasaannya itu angkanya 80% lebih kan. Itu menandakan kekuatan Pak Jokowi gitu. Tapi kalau saya yang sudah mendukung Pak Jokowi dari tahun 2014, 2019, kita melihat ini salah satu sisi negatif dari politik akomodatif Pak Jokowi pada tahun 2019. Kan 2019, 2014, terus kemudian ada peristiwa Pilkada Jakarta itu kan ada polarisasi di tengah masyarakat itu kan, itu krusial lah. Ada politik isu SARA dan segala macam, itu terjadi polarisasi. Dulu tuh ada kampret cebong dan segala macam, terpola masyarakat. 2019 ketika dilantik jadi presiden, kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo, setidak-tidaknya sampai dengan hari ini itu tereliminir isu polarisasi di tengah masyarakat itu tereliminir. Itu sisi positifnya. Jadi sehingga mungkin dunia usaha bisa bekerja dengan baik, banyak sektor yang bisa bekerja dengan baik. Masyarakat juga tidak ribut terus dengan isu soal-soal yang terjadi sebelum tahun 2019, 2014, lebih khusus 2016, 2017 yang ada di Jakarta itu politik ayat mayat dan segala macam itulah. Bahkan muncul istilah kampret cebong. Satu sisi negatifnya politik akomodatif Pak Jokowi ini kami menilai, saya yang kebetulan juga pernah turun ke jalan nih di zaman saat mahasiswa mendirikan FKSMJ, kita juga menjadi aktivis mahasiswa, ada pengaburan sejarah yang terjadi ini. Salah satunya politik akomodatif Pak Jokowi ini sisi negatifnya ada pengaburan sejarah, track record Pak Prabowo yang memang kelam di masa reformasi gitu. Dan memang kelam itu di masa reformasi. Ini titik unsur negatifnya. Ini yang kita juga ya harus bijaksana lah. Kalau kita hantam terus siapa saja yang bersalah pada masa reformasi kan juga carut marut juga negara ini. Para aktivis saat itu, tokoh-tokoh bangsa kita kalau hantam terus kan carut marut juga. Okay. Yang bersalah harus dipenjara dan segala macam. Artinya masa lalu itu memang masih harus terus dikutuk atau gimana? Masalah ini kan saya percaya, teman-teman aktivis yang masih sejalan dengan saya ini, dengan teman-teman yang lain, kita percaya bahwa ideologi itu dibentuk dari sejarah. Jadi ideologi apapun gitu, pandangan ideologi negara. Ada istilah juga proses tidak mengkhianati hasil. Jadi ideologi cara pandang kita kan juga tergantung dari sejarah yang kita lalui, proses diri kita yang kita lalui. Dan Pak Prabowo sejarahnya kita tahu. Maka saya kira strategi yang sekarang digunakan oleh kelompok Pak Prabowo hanya sekedar kosmetik saja untuk menutupi dari apa yang seharusnya ya kita ungkap lagi nih ke publik. Jadi gitu. Teman-teman Ganjar ini selalu mengingatkan jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah gitu, dong. Okay. Merah. Dan ini kan menjadi pegangan kita kan. Jangan lupa sejarah. Oke, saya ke Bung Diki. Ya. Bung Diki, pertanyaannya yang sama. Melihat pengaruh Pak Jokowi ini sangat besar untuk menentukan kemenangan. Apa yang mesti dilakukan oleh pasangan calon ini berkaitan dengan kalau saya ingin melihat bahwa begini Pak Jokowi ini harus menjadi garantor yang menjamin persatuan.
dia jangan memberikan dukungan secara terang-terangan kepada salah satu calon. Kalau saya boleh mengutip sedikit ya, konstitusi Perancis itu, presiden Perancis itu salah satunya adalah garantor the unity of nation. Nah, Pak Jokowi ini harus bisa menggaransi yang menjaga persatuan ini gitu loh. Mengapa demikian? Karena jabatan presiden kita ini kan nyatu, Bang Sbas, kepala negara sama kepala pemerintahan. Nah, sebagai kepala negara ini kadang-kadang nggak berfungsi gitu sebagai penyatu ini. Terbukti tahun 2019 ketika Pak Jokowi bertarung melawan Pak Prabowo juga gitu. Ini nggak ada yang ngejamin ini, makanya polarisasinya kental banget, tajam banget gitu. Makanya konsekuensinya adalah ya tadi yang dikatakan abang kita tadi bahwa mengakomodasi aja, ya masukkan aja lawannya ke dalam kabinet seperti itu. Jadi Bung Niki mau mengatakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi itu tidak mendukung salah satu. Boleh memilih menggunakan hak pilihnya. Iya, tentu saja. Tapi jangan memberikan dukungan secara terang-terangan. Jadi ya saya ada di kubu ini gitu. Itu akan merusak seperti itu. Jadi dia harus menjaga persatuan ini gitu. Oke. Tapi kalau sebagai presiden, ya. Tapi sekaligus sebagai pribadi yang merasa perlu ada jaminan untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya. Ya. Perlu dong. Perlu. Saya bilang perlu, tetapi dia harus jangan secara terang-terangan. Ini bahaya. Oh gitu. Iya, karena kalau terang-terangan nanti di bawah-bawahnya ini mesin birokrasi, belum lagi TNI, Polri ini akan ngelihat ke ininya, chiefnya ini. Dan itu akan membuat medan pemilu itu menjadi tidak netral dan tidak berintegritas. Ini yang bahayanya seperti itu. Terus bagaimana dengan calon presiden yang kemana-mana menjual Pak Jokowi? Nah, kalau boleh jujur ya salahnya di situ. Sebaiknya dia itu cukup melihat, kalau kita mau agak jenius melihat bahwa apa sih yang belum dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini, itu yang menjadi bahan kampanyenya, bukan menjual nama ya ini atas petunjuk Bapak Presiden, atas instruksi Bapak Presiden. Itu yang menurut saya. Artinya kalau dari 3 pasang calon ini menjual Pak Jokowi, mestinya kalau Pak Jokowi nggak setuju ya mengingatkan dong calonnya. Itu yang nggak keluar juga sih, Mbak. Ya. Jadi Pak Jokowi ini kan tipikalnya kan memang nggak akan terang-terangan berbicara seperti itu kan. Tetapi kan kita bisa lihat dari frase-frase yang digunakan dalam setiap pidato waktu tanggal 16 Agustus kemarin kan jelas banget. Saya ini bukan lurah, saya presiden. Jadi kalau saya baca ulang, jangan bawa nama saya deh, saya ini presiden. Seperti itu. Kalau mau bawa nama presiden, jangan bawa nama Pak Lurah gitu. Oke, saya ke Prof dulu. Prof, menurut Prof, Pak Jokowi ini dukung siapa? Kalau memang tidak akan tersurat ya. Tapi yang jelas kalau Anda ngelihat dari pernyataan-pernyataan beliau sejak 2021 akhir ya, 2022 jelas Ganjar. Ya. Makanya kan waktu Anda lihat yang pertemuan dia dengan para relawan, ojo ke susu walaupun salah satu calonnya ada di sini kan gitu kan. Dari situ udah jelas. Cuma jangan ke susu. Kenapa jangan ke susu? Karena pada saat itu Ibu Mega sebagai ketua umum partai belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP. Jadi maksudnya di sini adalah Pak Jokowi tidak mau mendahului Ibu Megawati. Karena itulah keputusan dari partai. Ya, itu satu. Kedua ya, sebetulnya kalau kita perhatikan ya, Pak Jokowi itu samalah dengan Bung Karno. Dia nggak mau bangsa ini berkonflik dan kemudian anak-anaknya mati dan negara ini kemudian hancur. Makanya salah satu yang ditekankan oleh Bung Karno itu jas merah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Satu. Kedua, kalau Anda lihat ya, satu pelajaran politik juga yang dilaksanakan oleh Bu Mega. Bu Mega itu bukan orang pendendam. Dalam tulisan saya di Kompas kalau Anda baca ya, kemarin kan seperti itu. Tapi jangan lupa Bu Mega itu adalah orang yang juga mendahulukan rekonsiliasi dengan kalimat yang tepat adalah
forgive but not forget. Ya. Jadi, nah, mengapa nanti kalau hasil survei nanti ya, saya yakin suara pemilih Prabowo akan turun. Kenapa? Salah satu penyebabnya, Anda tahu siapa? Budiman Sujatmiko. Ya, kenapa saya katakan Budiman Sujatmiko? Dia ujuk-ujuk tiba-tiba ini calon pemimpin yang akan masa depan. Anda lihat apa yang terjadi, kemudian netizen langsung membuka kembali apa pernyataan Budiman Sujatmiko pada saat kejadian. Kenapa Prabowo nggak mau satu penjara dengan anak buahnya yang melakukan penculikan kan? Dibandingkan dengan pernyataan dia sekarang, wah ini calon presiden dan itu ya. Jadi apalagi Anda tahu kan keputusan pemecatan itu bukan dari ketua Dewan kehormatan partai atau apa ya, yang dari Papua itu, tapi langsung dari ketua umum partai dan sekjen partai. Apa artinya itu? Bu Mega nggak main-main ini kalau udah soal ginian nih. Maksud saya di sini, you jangan bilang bahwa you adalah darah daging hatinya tetap PDIP, tapi kemudian you melakukan politik yang berbeda dengan kebijakan partai itu. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ya, itu garis partai udah jelas ya. Bu Mega dengan Prabowo tetap bisa berteman dengan politik, tapi yang di bawah ini juga jangan main ya. Jadi jangan dilupakan apa yang kemudian pernah dilakukan oleh Prabowo di masa lalu. Kita memang sudah mungkin memaafkan dalam artian makanya Bu Mega menarik dia dulu menjadi calon wakil presiden tahun 2009 ya. Saya kembali lagi. Prof itu kelihatannya yakin sekali bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar. Sekarang begini. Apa yang membuat Prof yakin? Gini, Anda harus ingat, jangan kita pikir Indonesia itu negara yang beda dengan negara lain. Ya, saya mau tanya, mana ada presiden dari Partai Republik kemudian akan menyatakan dukungan kepada calon presiden dari Partai Demokrat, gitu kan? Dan itu buat saya tidak ada salahnya kalau Jokowi mendukung Ganjar. Karena itu dari partainya sendiri. Jangan kemudian dipikir bahwa karena kita bukan sistem presidensial dengan dua partai, makanya nggak boleh presiden menyatakan dukungan. Kalau buat saya boleh, why not? Orang dia dari partai yang sama. Cuma Jokowi mau memperingatkan PDIP ya dengan cara yang lain. Namanya juga orang Solo ya. Kenyataan dia ketika dia mengatakan kok ada calon presiden yang menaruh gambar saya, kan itu sentilnya kan buat si Prabowo. Tapi sentilnya buat PDIP. Kok kenapa yang dari PDIP nggak naruh gambar saya? Udah jelas-jelas saya orang PDIP, kan gitu. Jadi itu orang Solo seperti itu ya. Maksud saya ngono ya ngono, tapi ya nojo ngono gitu. Nah, ini kadang-kadang bahasa isyarat ini kan sulit orang menerjemahkan, ya. Tapi ya ini luar biasa. Jadi kalau melihat hasil survei itu kan dukungan Pak Jokowi sangat besar. Yeah. Dia kemana itu pasti itu yang menang. Ini menurut bahasa survei ya. Yeah. Dan menurut Prof ini pasti Pak Jokowi ke Ganjar. Iya, tapi dia tidak akan menyatakan itu secara frontal. Tidak menyatakan itu di dalam satu pernyataan politik yang tegas. Kenapa? Karena tadi lagi saya bilang bahwa dia tidak mau terjadi lagi pada saat pemilu 2019 di mana terjadi suatu gesekan-gesekan yang begitu dahsyat di lapangan. Tapi Anda jangan lupa, saya adalah pengamat politik yang berani mengatakan pemilihan umum di Indonesia itu juga adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia ya, dan juga di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Apa yang saya katakan di sini, tidak ada itu pembunuhan politik dalam sejarah politik Indonesia dalam mengenai pemilu dari tahun 55, 71, 72 sampai 97, 77 sampai 97 era Orde Baru maupun di dalam era Orde Reformasi ini. Beda dengan tetangga-tetangga kita misalnya kayak di Filipina, Thailand, apalagi Myanmar. Jadi jadi apa yang ingin saya katakan di sini, Indonesia itu termasuk demokrasinya itu udah sangat baik, dan nggak usah kita ngomong demokrasi konstitusional konsolidasi demokrasi dan sebagainya, karena dulu konsolidasi demokrasi itu udah terbaik
dilakukan hasil pemilu 55. Cuma itu yang kemudian waktu itu digagalkan ya oleh Presiden Soekarno dan Nasution gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Sebetulnya kalau dulu nggak digagalkan, mungkin Indonesia itu dari sisi demokrasi udah sangat matang. Oke, Gitu. kita lanjutkan setelah break yang satu ini dan kelihatannya udah makin panas. Oke, kita lanjutkan.